Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar pada tema 3, yaitu tentang potensi ekonomi lingkungan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada tema yang ketiga ini yaitu pertama, menjelaskan potensi sumber daya alam. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi faktor yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam. Yang ketiga, menguraikan aktivitas kehidupan masyarakat masa Hindu-Buddha dan masa Islam. Yang keempat, mengidentifikasi kegiatan ekonomi masyarakat. Yang kelima, menganalisis peran masyarakat dalam rantai perekonomian. Yang keenam, kita akan menjelaskan bagaimana status dan peran sosial. Dan yang terakhir, menjelaskan diferensiasi dan stratifikasi sosial. Kata kuncinya pada tema kali ini yaitu yang pertama sumber daya alam, kerajaan, perdagangan, kebutuhan manusia, stratifikasi dan diferensiasi sosial, status sosial, serta peran sosial. Coba kita perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira gambar yang ada di depan kalian ini gambar apa? Iya, benar sekali. Ini adalah salah satu potret gambar di mana para nelayan menangkap ikan dengan menggunakan jaring. Tahukah kalian bahwa laut adalah salah satu contoh sumber daya alam yang ada di muka bumi? Pada poin awal, kita akan memahami atau akan mempelajari perubahan potensi sumber daya alam. Sebelum kita belajar bagaimana perubahan potensi sumber daya alam, kita harus tahu apa sebenarnya potensi sumber daya alam itu. Pengertian dari sumber daya alam adalah segala sesuatu yang terdapat di permukaan bumi serta dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sesuatu ini yang disebut sebagai sumber daya alam. Sumber daya alam itu tersendiri dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Gambar 3.2 dan 3.3 merupakan contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui misalnya seperti tanah, air sungai, dan hutan. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui itu contohnya adalah seperti batu bara, emas, tembaga, dan bahan tambang lainnya. Sumber daya hutan. Hutan merupakan salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Hutan ini memiliki peranan yang sangat signifikan dan dapat mendukung pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi yang ada di Indonesia. Hutan yang ada di Indonesia lebih dari 6,2 hektar dengan pohon-pohon yang tinggi lebih dari 5 meter. Sedangkan untuk
kanopinya lebih dari 30%. Hutan juga dapat dibedakan menjadi hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Apa itu hutan produksi? Hutan produksi itu merupakan kawasan hutan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan bahan baku produksi. Contohnya seperti produksi kayu jati, kemudian kayu kamama. Nah, itu disebut sebagai hutan produksi. Yang kedua, hutan lindung, yaitu hutan yang memiliki peran strategis dalam melindungi sistem dan daya dukung lingkungan hidup. Manfaat dari hutan lindung adalah dapat mengatur suplai air, kemudian dapat mengendalikan erosi, mencegah banjir, dan mencegah abrasi air laut. Selanjutnya adalah hutan konservasi. Sumber daya alam hutan konservasi dapat diklasifikasikan menjadi kawasan suaka alam dan pelestarian alam. Kawasan suaka alam ini seperti kawasan suaka marga satwa, sedangkan kawasan pelestarian seperti Taman Nasional, kemudian kawasan Taman Wisata Alam, serta Taman Hutan Raya. Kalau cagar alam itu terdiri dari danau, kalau suaka marga satwa itu hewan-hewan ya, satwa. Kalau untuk kawasan pelestarian alam seperti Gunung Rinjani ya. Kemudian ada wisata alam Raja Empat. Ada Taman Hutan Raya yang ada di Juanda. Yang kedua adalah sumber daya alam tambang. Tadi kita sudah mempelajari bagaimana sumber daya alam hutan. Sekarang kita masuk pada sumber daya alam tambang. Sumber daya alam tambang ini adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Barang tambang itu sendiri merupakan sumber daya alam yang berasal dari perut bumi, ya, yang berdasarkan penggolongan barang tambang didasari oleh Undang-Undang Nomor 11 tahun 1967 yang terdiri dari 3 golongan. Golongan A, B, dan C. Apa saja golongan-golongan itu? Golongan A disebut sebagai bahan tambang galian strategis. Bahan tambang galian strategis ini berupa minyak bumi dan gas alam. Yang kedua, bahan galian golongan B merupakan bahan tambang vital. Contohnya adalah emas, perak, dan tembaga. Sedangkan bahan galian golongan C disebut sebagai galian industri seperti batu, pasir, dan batu kapur. Di Indonesia, kita bisa lihat peta persebaran tambang. Misalnya seperti di wilayah Sulawesi terdapat fosfat, kemudian ada juga aspal, ada emas dan perak, dan ada biji besi. Seluruh wilayah Indonesia itu rata-rata memiliki hasil atau potensi sumber daya tambang yang berbeda-beda di setiap provinsinya.
Dan juga Indonesia memiliki potensi tambang yang besar seperti minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Apa itu batu bara? Batu bara itu adalah batu yang banyak mengandung unsur organik yang proses terbentuknya bermula dari endapan tumbuhan yang mengendap dan mendapat pengaruh suhu dan tekanan secara terus-menerus dalam waktu yang sangat lama hingga sampai jutaan tahun. Kemudian minyak gas dan minyak gas bumi. Minyak gas bumi ini terbentuk dari endapan tumbuhan dan hewan yang mati selama jutaan tahun. Pemanfaatan sumber daya tambang di Indonesia itu harus mengikuti aturan yang ada. Karena kegiatan pertambangan dapat dilakukan setelah melalui berbagai tahapan yang meliputi seperti tahapan prospeksi, kemudian tahap eksplorasi, kemudian tahap eksploitasi, dan masuk ke tahap pengolahan. Tahap prospeksi itu apa? Tahap prospeksi itu adalah tahapan penyelidikan dan pencarian untuk menemukan endapan bahan galian atau mineral berharga seperti batu bara, minyak, dan gas bumi. Selanjutnya adalah tahapan eksplorasi, yaitu kegiatan untuk mengetahui ukuran, bentuknya, posisi kadar rata-rata, dan besar cadangan yang terdapat dari endapan bahan galian atau mineral yang telah ditemukan. Selanjutnya dilakukan eksploitasi atau kegiatan penambangan yang meliputi aktivitas pengeboran, pengambilan, dan pengangkutan endapan sehingga sampai ke tempat penimbunan dan akan dilakukan pengolahan. Dan yang terakhir adalah aktivitas pengolahan. Pengolahan merupakan aktivitas untuk memurnikan atau meninggikan kadar bahan galian dengan jalan memisahkan mineral berharga dan mineral yang tidak berharga. Mungkin hanya itu materi yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan ini. Pada poin pentingnya adalah sumber daya alam itu terdiri menjadi dua. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Demikian materi pada kesempatan kali ini, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan, kita akan lanjutkan pada sesi pertemuan di kelas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam Namo Buddhaya dan salam kebajikan.